Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan tentunya masih semangat setelah penilaian tengah semester kemarin. Dan hari ini kita akan melanjutkan pokok bahasan kita, yaitu tentang fungsi kuadrat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa mengharapkan pemahaman serta kelancaran dalam belajar dengan membaca basmalah bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran pada materi ini, maka diharapkan siswa dapat memahami pengertian fungsi kuadrat. Kemudian siswa dapat menentukan nilai dari fungsi kuadrat, memahami sifat grafik fungsi kuadrat, dan yang terakhir dapat menentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan titik puncak. Kita mulai dari pengertian fungsi kuadrat. Bahwa fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang pangkat terbesar variabelnya adalah 2. Bentuk umum. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum bahwa fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx ditambah c, di mana A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Karena jika A-nya 0, maka nantinya ini bukan merupakan fungsi kuadrat. Sekarang kita ke contoh. Di antara bentuk berikut, manakah yang merupakan fungsi kuadrat? Ada fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3. Kita ingat ya, pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Di sini ada x kuadrat. Berarti ini merupakan fungsi kuadrat. Bentuk yang kedua ada fx sama dengan 4x dikurangi 2. Di sini x-nya pangkat tertingginya hanya 1. Jadi ini bukan merupakan fungsi kuadrat, tetapi merupakan fungsi linear. Kemudian ada fx sama dengan x kuadrat. Ini juga merupakan fungsi kuadrat. Dan yang terakhir ada ht sama dengan 40t dikurangi 5t kuadrat. Ini juga merupakan fungsi kuadrat. Menentukan nilai fungsi. Contoh soal, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 7. Tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan min 2, nilai fungsi untuk x sama dengan 1, dan nilai pembuat 0 fungsi f. Langkah pertama kita tuliskan diketahui, yaitu bahwa fx sama dengan x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 7. Nilai fungsi untuk x sama dengan min 2, maka sama dengan f min 2. Yaitu kita tinggal menggantikan x-nya ini dengan min 2. Maka jadi x kuadrat, yaitu min 2 kuadrat dikurangi 6 kali x, yaitu 6 kali min 2 dikurangi 7. Sehingga hasilnya adalah min 2 kuadrat, yaitu 4, kemudian min 6 kali min 2, berarti min kali min menjadi plus ya, positif 12 dikurangi 7. Sehingga hasilnya tinggal 4 ditambah 12 dikurangi 7. Ketemu sama dengan 9. Kemudian yang kedua,
Masih kita tuliskan, diketahuinya bahwa yang ditanyakan adalah nilai fungsi untuk X sama dengan 1. Maka kita tinggal ke F1. Yaitu kita ganti X-nya dengan 1. Sama dengan 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 dikurangi 7. Yaitu 1 dikurangi 6 dikurangi 7. Ketemu sama dengan min 12. Kemudian ditanyakan nilai pembuat nol fungsi f, yaitu diperoleh jika fx-nya sama dengan 0. Maka kita tuliskan bahwa fx sama dengan 0, sehingga x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 0. Kita ingat kembali ya cara pemfaktoran, yaitu caranya kita cari faktor dari negatif 7, yaitu 1 kali 7, karena di sini negatif berarti sini juga salah satunya negatif. Kemudian diperhatikan karena di sini min 6 berarti yang besarnya ini yang negatif, yaitu 7-nya yang negatif. Sehingga diperoleh bahwa x kuadrat min 6x min 7 sama dengan 0 difaktorkan menjadi x plus 1, ini di periode sini ya, dikalikan dengan x min 7 sama dengan 0. Sehingga ketemu bahwa x plus 1 sama dengan 0 atau x min 7 sama dengan 0. Kita cari satu persatu bahwa x plus 1 sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan min 1. Kemudian x min 7 sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan 7. Jadi pembuat nol fungsi f adalah min 1 dan 7. Sifat grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat nantinya berbentuk parabola. Kemudian sifat grafik fungsi kuadrat dapat diturunkan dari nilai konstanta dan diskriminannya. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan nilai A. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik parabola terbuka ke atas dan nilai ekstrimnya minimum. Jika A kurang dari 0, maka grafik parabola terbuka ke bawah dan nilai ekstrimnya maksimum. Berdasarkan nilai B. Jika A dan B bertanda sama, maka sumbu simetri berada di sisi kiri sumbu Y. Jika A dan B berlainan tanda, maka sumbu simetri berada di sisi kanan sumbu Y. Dan jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri berada tepat di sumbu Y. Berdasarkan nilai C. Jika C lebih besar 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y positif. Jika C sama dengan 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y di titik 0,0. Dan jika C kurang dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y negatif. Kemudian berdasarkan nilai D atau diskriminan. Jika dia lebih besar 0, maka grafik parabola memotong sumbu X di dua titik, yaitu X1,0 dan X2,0. Jika D sama dengan 0, maka grafik parabola menyinggung sumbu X di titik negatif B/2A, 0. Dan jika D kurang dari 0, maka grafik parabola tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X.
Grafik fungsi kuadrat jika diketahui nilai A dan D-nya. Yang pertama, jika A lebih besar dari 0 dan D juga lebih besar dari 0. Kita ketahui ya, jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya ini terbukanya ke atas. Kemudian jika D lebih besar dari 0, maka memotong sumbu X di dua buah titik, yaitu X1,0 dan X2,0. Kemudian jika A lebih besar dari 0, tetapi D-nya sama dengan 0. Nah, maka grafiknya ini terbuka ke atas dan hanya menyinggung sumbu X di satu titik. Kemudian, jika A lebih besar dari 0 serta D kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas tetapi tidak menyinggung maupun memotong sumbu X. Ini disebut sebagai definite positif. Kemudian jika A lebih besar dari 0 dan D lebih besar, A kurang dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka gambar grafiknya adalah terbuka ke bawah. Karena jika A lebih besar dari 0, nanti grafik-grafiknya ini terbukanya ke bawah. Karena D-nya lebih besar dari 0, maka memotong di dua buah titik. Ini jika A kurang dari 0 dan D sama dengan 0, maka ini terbukanya ke bawah serta hanya menyinggung satu titik di sumbu X. Kemudian jika A kurang dari 0 dan D-nya juga kurang dari 0, maka grafiknya ini berada di bawah sumbu X, atau ini disebut sebagai definite negatif. Sumbu simetri, nilai optimum, dan titik puncak. Kita awali dari pengertiannya. Bahwa sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama atau simetris. Nilai optimum fungsi kuadrat merupakan nilai maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat. Nilai optimum juga disebut nilai ekstrim pada fungsi kuadrat. Titik puncak atau titik ekstrim adalah titik terendah atau tertinggi pada grafik fungsi kuadrat. Jika diketahui fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C untuk X anggota himpunan bilangan real, maka diperoleh rumus sumbu simetri, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Kemudian rumus nilai optimum, yaitu F dari min B per 2A, atau Y sama dengan D dibagi min 4A, di mana D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dan koordinat titik puncak diperoleh dari min B per 2A, F min B per 2A, atau min B per 2A, D per negatif 4A. Ini gambar grafik fungsi kuadrat ya, berbentuk parabola. Ini jika A-nya lebih besar dari 0, maka terbukanya ke atas. Ini ekstrimnya berarti minimum. Dengan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Kemudian yang ini jika A-nya kurang dari 0, berarti parabolanya terbukanya ke bawah. Ini ekstrimnya ekstrim maksimum. Dan ini sumbu simetrinya. X sama dengan min B per 2A. Sekarang ke contoh. Tentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat
Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 5. Diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 5. Maka A-nya sama dengan 1. A itu masih ingat ya, koefisien dari X kuadrat. Kemudian B-nya ini koefisien dari X dan C-nya ini. Kita tuliskan B sama dengan 2 dan C sama dengan negatif 5. Kita tentukan dulu sumbu simetri. Berarti X sama dengan min B per 2A. Berarti sama dengan min ya atau negatif dari B-nya 2. 2 per 2 kali 1. Sehingga ketemu sama dengan negatif dari 2 per 2. 2 per 2 sama dengan 1. Sehingga X-nya sama dengan negatif 1. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan min 1. Kemudian nilai optimum. Nilai optimum itu nilai fungsi dari X ini ya, min B per 2A. Sehingga fungsi kuadratnya kita tuliskan dulu bahwa Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 5. Maka F dari min 1. Kenapa min 1? Karena ini nilainya adalah min 1. Terus sama saja dengan negatif 1 kuadrat. Jadi X-nya diganti dengan min 1 ditambah dengan 2 kali negatif 1 dikurangi 5. Sama dengan min 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian 2 kali min 1 berarti min 2 dikurangi 5. Sehingga hasil akhirnya sama dengan min 6. Atau bisa juga mencari nilai optimumnya bahwa Y sama dengan D dibagi dengan min 4A, di mana D-nya itu nilai diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A. Berarti sama dengan B-nya ini 2 kuadrat dikurangi 4 kali A, yaitu 1 dikalikan dengan negatif 5 dibagi dengan min 4 kali 1. Sehingga hasilnya sama dengan 4. Ini ya 4. Kemudian ini min 4 kali min 5 berarti plus 20. Dibagi dengan min 4. Sehingga sama dengan 24 dibagi dengan min 4, yaitu sama dengan min 6. Jadi menggunakan rumus ini ataupun rumus ini ternyata nilai optimumnya sama, yaitu sama-sama min 6. Dan yang terakhir koordinat titik puncak diperoleh dari min B per 2A, F dari min B per 2A atau min B per 2A, D per min 4A, yaitu ini ya, min 1, min 6. Jadi koordinat titik puncaknya adalah min 1, min 6. Dan demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan untuk mengecek pemahaman kalian, maka nanti akan saya beri beberapa soal latihan. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.